Ini cuma saran, kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum sogeh jangan meninggal dulu. Kenapa? Sekarang ini lagi tren di antara anak muda. Kalau ada orang tua meninggal dunia nggak meninggalkan harta waris, dicaci habis orang tua itu. Dasar orang tua tidak tahu menguntungkan anaknya. Apalagi dia itu punya hutang, jangan berharap akan dibayarkan. Oleh karenanya hutang itu adalah kewajiban yang pertama harus dikeluarkan pada harta waris, itu adalah hutang. Jangan sampai kita itu meninggalkan hutang. Kenapa? Karena walaupun hutangnya itu dari nominal harta benda yang banyak ditinggalkan, tapi kalau sudah hutang lalu ditinggalkan untuk ahli waris, maka hutang walaupun sekecil apapun tidak dianggap kecil tapi besar, sehingga mereka itu enggan untuk membayarnya. Dan ini terjadi, betul terjadi, dan saya mengalami sendiri di mana ada satu orang kaya raya, dia punya aset sekitar 50 miliar, sudah luar biasa itu 50 miliar kalau sekarang ini. Dia punya restoran, dia punya hotel walaupun kecil, dia punya rumah, dia punya tanah dan sebagainya, asetnya 50 miliar. Yang cerita pada saya notarisnya sendiri. Masya Allah, Bib, betul apa yang antum bilang. Ini Bib, ahli warisnya hanya ada 4 orang, 1 istri 3 anak. Uang yang dibagi kepada mereka 50 miliar. Subhanallah, setelah dibagikan semuanya, Bib, maka kemudian 1 bulan berikutnya ada piutang, hutang yang dilakukan oleh si mayit yang belum terbayarkan, jatuh tempo baru 1 bulan setelah meninggalnya. Datanglah dia bawa surat itu ke istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Subhanallah, semuanya sepakat jawabannya, padahal di tempat yang berbeda masing-masing. Mereka mengatakan, loh, yang berhutang kan ayahku, sana minta ke kuburannya sana. Biar kita paham, itu loh dunia. Kenapa kok dikatakan oleh para ulama kalau kita punya harta waris cepat jadikan barang, belikan tanah, belikan rumah. Kenapa? Setiap ahli waris itu berkeinginan, berangan-angan, andai kata cuma aku saja ya ahli warisnya, alangkah senangnya aku. Walaupun saudara, walaupun istri, walaupun siapa, itulah dia. Kenapa? Itu manusia. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, orang, bukan keluarga orang. Sementara kita nggak mau menggunakan kesempatan, kasih uang banyak, dititipkan uang banyak, nggak digunakan kesempatan. Nabi SAW mengatakan, mana kasomal sadaqah bal yazdat, tapi dia tidak mau mendengarnya. Sampai lupa cerita-cerita yang terkait dengan bagaimana fitnahnya harta benda, bagaimana sahabat Nabi yang terkait dengan harta benda. Karena kalau kita ingin belajar, belajar kepada orang yang sudah meninggal.